Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran wa may yazakkaru ila ulul albab. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahabat ikhwan wa akhwat Al-Hikmah, juga subscriber di YouTube channel Seni Bela Diri Al-Hikmah. Kembali berjumpa malam hari ini bersama kami perguruan Al-Hikmah 9779 Indonesia dan Antarabangsa atau perguruan Al-Hikmah Aceh. Salam dari kami dari negeri bawah laut di salah satu kampung di Banda Aceh, Aceh Darussalam. Baik pemirsa, malam hari ini kedatangan tamu ikhwan kita, saudara kita, ikhwan dari Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau perkenalkan, saya Ikhwan Al-Hikmah Aceh dari Aceh Tengah yang bernama Ibrahim Hasbi. Di kampung mana? Di kampung Kebayakan. Apa profesi di sana? Profesi saya sebagai Anggota Polri. anggota Polri Dinas di Polsek Srihanara. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan kita Ibrahim Hasbi dari Takengon, Aceh Tengah. Aceh Tengah itu terkenal dengan Danau Laut Tawar. Iya, Masya Allah. Dan itu hawanya sejuk dingin. Seperti kurang lebih lah seperti di Pagar Alam, seperti daerah-daerah di Banding Agung ada danaunya, Banding Ranau ada danaunya dan dingin, banyak kopinya, terkenal dengan kopi. Tadi pun sudah dikasih kopi. Baik pemirsa, malam hari ini kita bermuzakarah, juga berbagi sambil menjelaskan kepada ikhwan yang baru bergabung tentang ilmu Al-Hikmah. Juga dijazakan ilmu zikir syahadatain. Dan sahabat-sahabat bisa mengambil talian zikir syahadatain. Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kesempatan apapun, langsung dengan kami boleh. Dan juga bisa jarak jauh, karena ini adalah zikir umum yang bisa dijazakan secara massal dan juga jarak jauh kepada siapa saja. Karena banyak fadilah, banyak khasiat. Terutama khasiatnya ataupun fadilahnya dengan mengamalkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebab inilah bacaan yang kita harapkan, nanti di yaumil dunia ataupun di akhir kehidupan kita, di akhir kalam kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kalamnya, maka pasti masuk surga, dijamin masuk surga. Sahabat ikhwan wa akhwat Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali masalah Al-Hikmah. Al-Hikmah ini ilmu keselamatan, bukan ilmu kekebalan. Al-Hikmah ini syariat seni jaga diri, ikhtiar keselamatan, yang di dalamnya juga diajarkan ikhtiar perubatan ataupun pengobatan. Belajar Al-Hikmah bukan belajar menjadi sakti. Jadi belajar Al-Hikmah tidak membuat kita sakti, tidak membuat kita kebal. Tapi dengan belajar Al-Hikmah, insya Allah kita dihindarkan dari segala niat jahat. Baik daripada manusia, makhluk yang nyata, termasuk binatang buas maupun binatang berbisa, sekalipun juga termasuk makhluk yang gaib, yang berniat jahat terhadap kita. Insya Allah sihir, santet dan semuanya kita terhindar, karena kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mengamalkan amalan-amalan yang disunnahkan, dan wabil khusus amalan ini bersanad, teruji secara empiris, secara pengalaman daripada guru-guru kita. Karena itulah Al-Hikmah ini disebut ilmu keselamatan, syariat jaga diri, seni jaga diri, bukan kekebalan. Nah, di dalam ilmu Al-Hikmah itu ada sebuah seni yang bisa diperlihatkan untuk menambah keyakinan. Itulah namanya seni jaga diri tenaga dalamnya, atau sudutnya, pentalannya, terpental, terpelanting. Ini contoh saja. Contoh kecil
bukan juga sebuah sandiwara, bukan juga sebuah lakon ataupun teatrikal, tapi mencontohkan beginilah kalau terjadi, ilustrasinya, visualisasinya, kalau ada orang jahat dengan amarah, dengan emosi tinggi, bisa jadi Allah selamatkan kita, membuat musuh terpental. Ini yang kebanyakan. Bisa jadi Allah menolong kita, orang jahat jadi tidak jadi. Orang menjumpai kita, sudah berniat jahat, tiba-tiba ketemu kita jadi luluh, jadi timbul belas kasih ataupun hilang niat jahatnya, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga orang yang ingin menciderai kita, berniat jahat terhadap diri kita, tidak kesampaian. Contoh, ingin begal kita, menghadang kita. Tiba-tiba di perjalanan, nggak pernah orang itu ketemu kita dalam perjalanan. Nggak kelihatan, bisa juga ketemu kita, orang mau membegal kita, mungkin tidak bergerak. Mungkin juga dia kaku. Mungkin juga tidak melihat kita. Mungkin juga melihat kita sesuatu yang aneh. Dan ini wallahu a'lam bishawab. Terserah Allah. Tugas kita menyempurnakan ikhtiar, memohon keselamatan hanya kepada Allah. Jadi inilah yang disebut dengan ilmu keselamatan. Tidak mesti orang terpental. Mukul kita bisa kena, tetapi mungkin nggak terasa. Tergantung amal kita. Mungkin juga kita ditempeleng, nggak rasa, hilang. Mungkin juga kita diselamatkan dalam bentuk lain. Orang tak nampak kita. Musuh tak melihat kita. Niat jahat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita mohon keselamatan oleh Allah. Cara Allah menyelamatkan terserah. Terserah Allah, tak boleh kita mengatur Allah. Jadi makanya doanya Allah mohon keselamatan. Bukan ya Allah mohon pentalkan orang. Tidak. Makanya kadang-kadang pemirsa, orang-orang yang tak paham, yang tak pernah belajar al-hikmah langsung berpikiran, kalau ketemu orang al-hikmah ini, dia bisa mentalkan kita. Kadang-kadang mereka mengetes kita, ayo pentalin saya. Ini bukan ilmu jin. Kalau ilmunya bisa dipraktekkan kapan saja, tolong pentalin saya bisa mentalkan ini. Langsung saya pentalin. Berarti saya menggunakan jin. Siapa aja yang gak jahat sama kita, saya pentalin. Berarti ilmu jahat saya. Ini ilmu jahat loh. Nah, ilmu jahat itu, ilmu yang tidak baik, ilmu hitam itu, black magic, ilmu yang kapanpun bisa diperlihatkan. Kapanpun bisa didemonstrasikan dengan sembarang orang. Nah, berarti ilmu ini tidak baik. Bukan karomah. Hati-hati, bukan karomah. Yang dinamakan ma'unah pertolongan Allah ketika terjadi baru diperlihatkan oleh Allah. Makanya ilmu al-hikmah yang bisa diperlihatkan seni tenaga dalamnya, seni jaga dirinya. Ikhwan Fajar harus marah dulu. Baru menyerang Ikhwan Apri baru terpental. Kenapa? Ada dorongan energinya. Positifnya karena kita negatif yang kita keluarkan. Dan ini logika. Contohnya, aslinya belum tentu terpental. Bisa juga Allah kebalkan kita. Walaupun al-hikmah dimensinya bukan ilmu kekebalan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya hak. Kalau ingin menguatkan, mengebalkan hambanya, bisa saja gampang bagi Allah. Makanya yang sudah belajar al-hikmah, yakin saja kepada Allah. Banyak ceritanya dari abah kita, Abah Haji Iskandar Haji Ismail, Allah yarham, mengatakan, suatu ketika ada ikhwan yang menyerang orang al-hikmah, tiba-tiba pisaunya nilep. Senjatanya bisa bengkok. Wallahu alam, padahal kita bukan ilmu kekebalan. Tapi pada saat itu Allah mengkudrotkan, memberi kuasa kepada hambanya, dan ini hak Allah. Sesuai dengan amalan nomor 2, qayyumu yarzuku mayyasha'ul quwa. Allah memberikan kehendak, kekuatan, rezeki, kelebihan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ketika terjadi musibah, Allah berikan keselamatan, ini haknya Allah. Jadi bisa jadi kita ditolong oleh Allah, dikuatkan. Tiba-tiba pisaunya nggak apa-apa kita, padahal nggak kebal. Beda dengan ilmu kekebalan yang sering kita lihat dipertontonkan itu. Satu bisa trik, kedua bisa dengan trik alat, kedua bisa kepura-puraan, ketiga bisa menggunakan jin dan sebagainya atau black magic. Sementara al-hikmah tidak demikian. Tidak bisa dicontohkan, tidak bisa diperlihatkan. Yang diperlihatkan hanya sudut tenaga dalamnya. Hanya sudut amarahnya, amarah suci, terus ikhwan bisa mendorong. Nanti kita akan praktekkan. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu al-hikmah. Jadi menggali hikmah Quran dan doa-doa Nabi untuk keselamatan. Yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala.
Sebaik pelindung kita adalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Inilah sahabat, agar kita tetap istiqomah yang sudah belajar. Yang belum belajar, jangan dulu berprasangka buruk kepada ilmunya Allah. Karena barang siapa yang mencela ilmunya Allah sama dengan mencela yang punya ilmu. Sebab yang punya ilmu al-hikmah itu kan Allah. Siapa yang mencela ilmu al-hikmah sama dengan mencela yang punya ilmu. Hakikat yang punya ilmu adalah Allah. Wa qad ahadna bima ladahi kubro. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Termasuk di dalamnya adalah ilmu al-hikmah. Muhammadur Rasul